Haleluya, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini saya ingin membagikan renungan singkat dalam firman Tuhan dalam Kejadian pasal 17 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Saya akan berbicara pada pagi hari ini tentang apakah janji Tuhan itu dapat dibatalkan. Banyak orang punya asumsi, bahkan punya pemahaman bahwa janji Allah itu dapat dibatalkan. Nah, hari ini saya akan membagikan singkat dengan cara singkat, renungan singkat supaya kita memahami apakah janji Tuhan itu dapat dibatalkan atau tidak bisa dibatalkan. Nah, dalam pembacaan ini Allah berjanji kepada Abraham, dan bukan cuma pada Abraham, sampai pada keturunan Abraham. Allah berjanji bahwa Dia akan memberkati baik Abraham dan seluruh keturunan Abraham. Nah, pertanyaannya, apakah perjanjian Allah itu bisa dibatalkan? Nah, kalau kita memperhatikan, banyak orang berpikir ketika Allah berjanji dan ketika orang berbuat dosa, maka janji itu langsung dibatalkan. Namun, apakah demikian? Sebenarnya Allah tidak pernah membatalkan janjinya, sebab Dia bukan manusia. Allah adalah Tuhan dan Dia tidak bisa membatalkan janjinya. Dia konsisten dengan janjinya. Berarti bukan Allah yang membatalkan janjinya, tetapi kita yang tidak bisa meraih janji Tuhan. Kalau ada orang yang berkata bahwa Allah membatalkan janjinya, itu kurang tepat. Kurang tepat, sebab Allah tidak pernah membatalkan janjinya, tetapi kita yang tidak bisa meraih janji Tuhan. Nah, pertanyaannya, mengapa orang tidak bisa meraih janji Tuhan? Padahal Allah sudah janjikan berkat yang besar. Yang pertama, mengapa orang tidak bisa meraih janji Tuhan? Yang pertama adalah karena orang berhenti di tengah jalan. Dia berhenti di tengah jalan dalam meraih janji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-temanku yang diberkati Tuhan, ketika kita berjalan melalui hidup ini, jangan pernah berhenti. Sebab ibarat janji itu sudah sediakan di depan. Hidup ini semua mengarah pada janji Tuhan. Itu sebabnya supaya kita jangan gagal dalam meraih janji Tuhan, jangan berhenti di tengah jalan. Apapun yang terjadi, masalah itu silih berganti, Yesus jaminan yang terbaik bagi kita. Jangan berhenti, tetap maju dan berjalan terus. Yang kedua, bagaimana cara apa yang menyebabkan sehingga kita tidak bisa meraih janji Tuhan? Yang kedua adalah karena kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Di dalam hidup ini kita punya ketetapan, yaitu firman Tuhan. Alkitab sudah memerintahkan kita supaya bertindak seperti standar firman Tuhan. Nah, ketika kita menyimpang dari jalan Tuhan, maka kita tidak bisa meraih janji Tuhan. Ibarat Tuhan sudah sediakan hadiah yang besar di depan, tetapi karena kita sudah menyimpang ke kanan dan ke kiri, akhirnya yang tadinya hadiah yang besar, janji Tuhan tidak bisa kita raih karena kita sudah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Apa yang menyebabkan kita menyimpang? Keduniawian. Dunia bisa mengarahkan kita pada penyimpangan terhadap janji Tuhan. Yang tadinya kita sudah fokus pada janji Tuhan, tiba-tiba kita mengarah pada bukan tujuan Tuhan. Itu sebabnya Bapak, Ibu, saudara, berhati-hatilah, lihatlah hidup dengan benar, evaluasi dirimu dengan benar. Apakah yang saya lakukan ini, apa yang saya jalani ini tepat pada jalan Tuhan atau sudah keluar dari janji Tuhan? Kalau sudah keluar, kembali cepat, jangan menyimpang. Sebab kalau kita menyimpang, firman Tuhan berkata bahwa kita tidak bisa meraih janji Tuhan. Sebab dalam Yosua pasal 1 ayat 7 berkata, kalau kita menyimpang ke kanan dan ke kiri, kita pasti tidak bisa beruntung. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, kita bisa menjadi orang yang beruntung. Itu kata firman Tuhan. Dan yang ketiga terakhir, bagaimana supaya kita bisa, apa yang menyebabkan orang tidak bisa meraih janji Tuhan? Yang terakhir adalah persungutan. Dalam Bilangan pasal 14 ayat 4, 1-4 menjelaskan bahwa bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan kita lihat, janji Tuhan yang Tuhan berikan pada Musa di Mesir, hanya generasi kedua dari orang Israel yang bisa masuk tanah Kanaan. Mengapa? Karena persungutan.
Jadi kesimpulannya, jangan pernah bersungut-sungut supaya kita dapat meraih janji Tuhan. Ingat, jangan berhenti di tengah jalan, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan jangan menjadi orang yang sungut-sungut. Dan percayalah, janji Tuhan akan terjadi dalam hidup kita semua. Demikianlah renungan singkat. Tuhan Yesus memberkati.